Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasa Putra Panjaitan dari kelas Mekatronika B Malang semester 6. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk AAS Desain Sistem Elektronik dengan mengambil desain dari project personal saya dengan kode PBLMK 622541M. Di sini kami membuat sebuah simulasi AGV. Jadi outputnya itu berupa AGV desain dan program dalam. Di sini saya berperan sebagai ketua dan tugas saya di sini sebagai pembuat layout dari AGV tersebut. Dapat kita lihat pada gambar di dalam. Ini merupakan layout yang telah dibuat untuk simulasi AGV. Pada layout di atas itu kita menampilkan tata letak pada suatu fasilitas rancangan ini. Yang kemungkinan besar itu sistemnya yang ada di manufaktur atau gudang-gudang yang terletak di manufaktur yang telah terorganisir. Kemudian desain ini membentuk blok-blok seperti yang kita lihat dalam sini. Ada production 1, production 2. Kemudian di sini ada input, ada manual, processing 1, processing 2, processing 3, dan processing 4. Dan ini ada outputnya. Kemudian dalam ini kita memiliki konsep umum layout yang secara teoritis konsep ini merupakan tata letak fasilitas industri manufaktur yang dimana tujuan ini mengoptimalisasi untuk aliran material, informasi, dan tenaga kerja. Kemudian untuk meminimalisirkan penggunaan waktu tempuh antar proses. Kemudian memaksimalkan waktu tempuh antar proses dan meningkatkan produktivitas keselamatan kerja. Tata letak seperti ini banyak digunakan di industri manufaktur modern secara sistem logistik yang menggunakan AGV atau Automated Guided Vehicle dan Warehouse Management System atau WMS. Dapat kita lihat di sini warna-warna dan elemen dalam desain ini. Yang warna kuning ini untuk daerah processing, terletak di bagian dekat input dan output sehingga memudahkan untuk proses pengambilan barang. Kemudian ini adalah untuk bagian production di mana diletakkan di samping bagian produksi barang tersebut sehingga dialog dan aliran jaraknya itu menjadi lebih mudah. Kemudian di sini ada bagian cleaning yang dimana barang tersebut akan dimudahkan sebagai AGV tersebut lewat. Kemudian di sini ada store-nya untuk bagian box atau kotak untuk pengambilan barangnya. Disinilah titik untuk mengambil barang dan akan diproses dari production ini sehingga dialog tersebut mudah dilewati oleh AGV dan meminimalisir penggunaan waktu. Kemudian di sini ada area inspection yang dimana setelah di production dan processing barang tersebut akan dianalisa lagi atau ditelaah lagi sehingga akan dibagi menjadi beberapa bagian dan barang tersebut akan masuk. Kemudian di sini output barang tersebut setelah bagian diinspeksi. Berupa outputnya barang-barang tersebut, box itu akan diletakkan di sini. Kemudian dapat kita lihat di sini, ini adalah area untuk penyimpanan barang yang sudah jadi. Kemudian di sini adalah jalur-jalur untuk wilayah output pada bagian input, di mana bagian input ini adalah bagian jalur untuk mengambil barang dari mesin AGV tersebut. Kemudian di bagian manual ini adalah bagian untuk pengambilan barang berupa objek atau berupa manusia secara sistem manual dan yang ini sistem otomasi. Kemudian
Pada pola layout ini, kita mulai dari area input, dari area kiri ke kanan dan ke atas ini, istilahnya ke atas. Kemudian kita melihat jalur tersebut menjadi lebih mudah, seperti jalur seperti ini, sehingga jalur AGV ini membuat robot atau AGV ini tidak kesulitan untuk bergerak secara leluasa, sehingga memudahkan dia untuk melakukan gerakan pengambilan barang dari processing ke production atau ke bagian store dan ke bagian cleaning. Kemudian dalam keunggulan layout ini yang dari secara teoritis itu visualisasinya secara jelas dan fungsi setiap bagian-bagian ini dapat berfungsi dengan baik, seperti efisiensi atau ruang minum terbuka. Semua elemen disusun dengan baik dan tertata dengan rapi untuk bagian yang memang betul-betul digunakan. Kemudian fleksibilitas pengembangan. Pada layout ini, production ini mulai dilakukan atau volume produksi semakin banyak juga karena sudah tertata dengan rapi. Kemudian zona-zona bekerja pun dipisah untuk meminimalkan potensi kecelakaan kerja setiap layout yang ada dalam sini, sehingga prosesnya pun bisa berjalan secara lancar dan efisiensi. Kemudian untuk layout ini juga banyak ditemukan juga kemungkinan di wilayah-wilayah secara industri manufaktur, seperti gudang yang terotomisasi dengan sistem AGV atau WMS, Warehouse Management System, kemudian atau semikonduktor di ruang penataan cleaning, kemudian penataan inspection, dan lain-lain. Kemudian kita dapat lihat di sini, ini merupakan jalur-jalur yang telah dibuat dengan secara matang, dan dapat kita lihat juga di bagian ini, store ini terdapat mesin untuk mengambil barang. Kenapa dia diletakkan seperti ini? Untuk agar membuat barang tersebut mudah diambil, dan di depannya ini merupakan jalur AGV sehingga AGV tersebut mudah untuk melewatinya, tidak membuat sebuah kecelakaan dalam pengambilan barang. Kemudian dalam dunia industri secara teoritis, perancangan tata letak dalam suatu fasilitas atau plan layout menjadi salah satu elemen dalam operasional dan produktivitas jangka panjang. Tata letak industri itu untuk memastikan bahwa aliran setiap material, informasi, dan sumber daya manusia itu berlangsung secara efisien, aman, dan ergonomis, sehingga memudahkan dalam melakukan suatu pekerjaan produksi. Kemudian, layout seperti ini juga ditampilkan untuk mencerminkan pendekatan sistematis dalam mengatur area kerja dan pergerakan barang. Setiap zona-zona dalam gambar tersebut yang diwarnai itu mempunyai indikasi tata letak yang melalui perancangan secara logis dan fungsional secara teoritis. Kemudian kita dapat lihat di sini dari teori layout fasilitas yang dibuat dalam PPL kali ini. Menurut pakar perencanaan layout industri, menurut Richard Moulter, tujuan utama dari tata fasilitas ialah meminimalkan perpindahan material ini sehingga memudahkan pekerjaan. Kemudian yang kedua, menggunakan ruang secara efisien seperti ini. Kemudian meningkatkan produktivitas secara kualitas maupun secara kuantitas. Yang keempat, menyediakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Maksud dari sini ialah dalam layout itu membuat sebuah pekerjaan itu semakin mudah dan lebih aman dikerjakan sehingga tidak menimbulkan suatu kecelakaan kerja. Kemudian yang terakhir, mengurangi waktu proses dan lead time. Jadi dalam membuat layout, kita tuh harus memberikan suatu proses yang sangat efisien dan mengurangi penggunaan waktu yang panjang, sehingga dalam production itu meminimalisir
keadaan yang tidak berguna. Kemudian tata letak setiap layout ini. Jadi ada sini bagian production yang dimana aliran ini cocok atau searah dengan bagian untuk menyimpan barang tersebut. Kemudian sebentar, aduh. Di sampingnya itu bagian dari storage yang dimana bagian ini menyimpan barang. Kenapa diletakkan di samping dengan bagian cleaning? Karena kan sebagian barang juga untuk boxnya itu akan dibersihkan dan akan diambil dari bagian production. Kemudian di sini ada bagian layout untuk kombinasi dari layout menggabungkan beberapa jenis layout seperti ini dan ini. Jadi mengkombinasikan layout sehingga membuat beberapa jenis layout menjadi satu. Kemudian dalam sini kita mendapat lihat dalam zona hijau. Sini ialah untuk bagian cleaning barang, yang dimana pada zona ini adalah sistem untuk mengambil barang yang sudah di cleaning atau barang yang sudah dibersihkan setelah bagian input diambil, dimana tempat ini adalah bagian bahan baku diterima setelah diinput oleh data ini. Kemudian ada bagian inspeksi, yang dimana inspeksi ini adalah melihat kualitas barang, apakah barang tersebut layak digunakan atau tidak, sehingga nanti akan dibikin angka code. Kemudian di sini ada bagian zona kuning atau prosesi penyimpanan sementara, yang dimana terdapat bagian ada 4 gudang, yang dimana mereka itu memiliki fungsi untuk menyimpan barang sementara yang dan untuk peletakan layoutnya pun dibuat secara sama, sistematis dan rata. Kemudian kita dapat lihat sini penyangganya, setiap layout ada jalurnya untuk melewati AGV tersebut nih. Seperti ini jalur layout untuk AGV melewatinya yang dibuat secara interpretasi atau secara kombinasi layout. Kemudian kita dapat lihat di sini penyangganya atau behavior antar proses, sehingga ada jarak yang sama antara processing 1, 2, 3, dan 4. Kemudian dalam teori supply chain management atau SCM ini yang saya baca ya, dan ini mencerminkan buffer atau menjaga kestabilan produksi ketika terjadi sebuah variabel pasokan atau gangguan proses. Jadi dalam ini akan menjaga jika suatu produk berlebihan atau ada gangguan, sehingga tidak akan membuat pekerjaan atau terjadinya terganggu suatu proses. Kemudian disinilah kita lanjutkan, itu bagian production, bagian zona biru, production 1 dan 2. Di sini production ini adalah bagian perakitan atau barang yang akan dibuat, dimana ini ada perakitan barangnya, dan ini juga sama untuk production 2 untuk perakitan barangnya, tapi itu bagian untuk penyempurnaan atau finishing dan lain-lain. Pada production ini kita memiliki prinsip banyak yang diterapkan pada jalur ini, seperti value adding activities yang dalam ini saya dapat dari Google ini, tempat dimana nilai benar-benar terbentuk atau bagian yang terbentuk, atau kita disebut lean manufacturing, bagian inti dari value adding manufacturing. Kemudian zona abu-abu di sini. Oke.
atau disebut juga dengan bagian storage, yang dimana bagian besar ini akan menghubungkan antara jalur dari production, processing, dan bagian storage. Disinilah bagian untuk layout atau jalur AGV-nya yang menyambungkan ke seluruh bagian-bagian atau jalur-jalur transportasi AGV. Di sini untuk bagian abu-abu ini, storage ini untuk bagian penyimpanan barang atau pengambilan barang juga dari kota tersebut dikirim lagi untuk diinspeksi dan akan dibuat sebuah output. Menurut dari teori Hendrik, jalur ini harus sesuai efisiensi. Kalau menurut dari saya, ini jalur saya sudah termasuk efisien dan aman dengan tidak menitik beratkan untuk proses transportasi AGV, yang dimana setiap box ini ada jalurnya masing-masing seperti ini, 1, 2, 3, 4, dan lain-lain. Kemudian kalau dalam era industri 4.0 ini, penggunaan AGV ini memudahkan kita untuk otomatisasi distribusi barang atau antar proses barang, meningkatkan kecepatan dan presisi dalam pengambilan barang, dan mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia. Sehingga proses AGV ini memang diperlukan untuk di zaman sekarang. Kemudian untuk zona kerja atau padat di bagian QC ini. Sinilah bagian barang-barang ketika sudah selesai pada bagian production, processing. Sinilah bagian akan diuji atau diinspeksi. Bagian tersebut apakah masih layak dikirim atau tidak, dan akan diberi label gitu. Ini jalurnya, setiap AGV memiliki jalurnya. Kemudian dari zona ini itu menggunakan prinsip work cell cellular manufacturing, yang dimana prosesnya saling berkaitan satu dengan area yang lain, sehingga mengurangi penggunaan waktu dalam platform pembelian barang. Dari sini kita melihat jalurnya kan saling berkesinambungan atau bergantung, saling menyambung istilahnya. Kemudian jika sudah selesai pada bagian inspection ini, akan dipindahkan ke bagian output atau gudang produksi. Inilah bagian barang tersebut akan selesai dipakai. Kemudian dapat kita lihat di sini, setiap output itu memiliki jalur AGV-nya masing-masing. Seperti yang kita lihat di sini, ada jalur 1, 2, 3, dan seterusnya, yang dimana jalur tersebut saling berhubung antara processing, inspection, dan bagian dari production. Yang menurut teori logistik ini, zona ini merupakan outbound logistik yang harus memiliki akses yang cepat, tepat, aman, dan jelas, sehingga jalur ini menghubungkan ke semua bagian gudang atau penyimpanan sementara. Kemudian untuk mengurangi penggunaan ini, kita menggunakan layout dan ergonomi untuk keselamatan kerja. Pada layout saya ini, kita memiliki layout yang membuat semua pekerja menjadi lebih mudah, sehingga tidak membuat pekerja atau sebuah AGV tersebut menjadi lebih sulit untuk bekerja. Dan jalur ini menurut saya tidak terlalu membuat pekerja lebih menyulitkan, karena sudah terintegrasi antara jalur dan saling terhubung. Kemudian kita dapat lihat zona penyimpanan dan processing Broketan memiliki jalur yang berdekatan juga, tetapi tidak membuat jalur tersebut terhalangi atau membuat hambatan. Kemudian dalam teori layout planning secara sistematik, metode ini dikembangkan oleh Richard Mutter yang mempertimbangkan relasi aktivitas, kemudian kebutuhan ruang dalam suatu gedung itu butuh berapa ruang dan butuh berapa kebutuhan lagi, kemudian urutan prosesi yang dapat kita lihat dalam sini. Kemudian mungkin layout gambar mencerminkan pendekatan secara berbasis efisiensi production,
berotomisasi production atau logistik dalam layout saya ini. Kemudian kita dapat lihat modularitas ruang dan waktu, sehingga mengoptimalisasikan dalam proses dan waktu perpindahan barang dari satu jalur sini ke jalur yang lainnya, sehingga tidak membuat suatu proses dihalangi atau terhalangi. Kemudian untuk kenyamanan keamanan dalam sistem layout saya ini dan pergerakan layout ini merupakan salah satu sistem logistik yang menurut saya sudah terintegrasi baik dan tidak membuat seseorang itu bekerja lebih sulit. Kemudian dalam konteksnya industri 4.0 ini, layout ini menurut saya sangat cocok digunakan karena ini mendukung dengan sistem integrasi dengan fasilitas untuk perakitan atau untuk ini, dan menurut saya ini ialah salah satu hal yang baik. Mungkin demikian dari saya. Jika banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.